Seorang wanita memiliki 5 shoufu, pasangan yang ditugaskan, yang bekerja keras untuk menafkahinya. Masing-masing memiliki keahliannya sendiri. Tetapi wanita itu membenci para shoufu-nya karena tidak berguna dan terus-menerus menghina mereka. Hal ini menyebabkan para shoufu sangat membenci wanita itu. Namun, Ruantang yang baru saja bertransmigrasi tidak memiliki ingatan tentang bagian ini. Saat ini, seorang pemuda tampan sedang menatap Ruantang dengan marah. Ketika Ruantang beradu pandang dengan mata Hibo yang penuh amarah dan provokasi, dia tanpa sadar terpukau oleh pupil matanya yang pucat. "Siapa kamu, tampan?" Melihat Ruantang tampak linglung, Hibo merasa lebih jahat. Namun, alih-alih caci maki yang penuh kebencian seperti yang dibayangkan, terdengar pujian yang lembut, mata yang indah. Hibo melipat tangannya di dada, seluruh tubuhnya sedikit bergetar mendengar suara itu. "Apa yang kamu mau dariku? Apakah kamu ingin aku membunuh monster atau mengurus pria?" katanya. "Katakan saja. Dan berbicaralah yang normal." Ruantang tersenyum canggung, tidak tahu di mana dia menyinggung pria itu. "Bolehkah aku bertanya dengan lancang, apakah kita saling mengenal? Kamu sepertinya sangat membenciku." Ekspresi Hibo sedikit bingung. Dia memandang Ruantang dari atas ke bawah, melihat bahwa dia sepertinya tidak berpura-pura. "Apakah kamu amnesia?" Ruantang mengangguk ringan, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Dunia ini sangat asing baginya. Kalau begitu, lebih baik berpura-pura amnesia. Hibo tidak menyangka Ruantang amnesia, tetapi mengingat perilaku anehnya barusan dan matanya yang polos dan tanpa celah. Entah mengapa dia merasa lebih percaya. Berdasarkan penjelasan Hibo, Ruantang mengetahui bahwa ini adalah era teknologi yang sangat maju. Namun, akibat bencana kosmik, laki-laki telah punah, dan hewan jantan sebagian berubah menjadi feminin. Mereka bersama-sama mengembangkan kemampuan energi 5 elemen: emas, kayu, air, api, dan tanah. Meskipun wanita selamat, kemampuan reproduksi mereka juga terpengaruh. Hal ini juga menyebabkan penurunan drastis jumlah wanita. Saat ini, rasio wanita dan pria di planet ini sangat tidak seimbang, dan undang-undang antar bintang mengeluarkan peraturan. Setelah wanita mencapai usia 20 tahun, mereka akan secara paksa dipasangkan dengan 5 pria untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pria harus melindungi wanita tanpa syarat. Ruantang tidak menyangka bahwa di era ini pernikahan masih diatur dan dia bahkan mendapatkan 5 pasangan sekaligus. Dia teringat Hibo yang membencinya sebelumnya. Dia pasti tidak puas dengan hasil perjodohan yang dibuat-buat. Pernikahan yang diatur membunuh orang. Jadi, jika wanita dan pria tidak saling puas, bisakah mereka bercerai? Tanya Ruantang. "Perceraian?" Hibo menatapnya sejenak. "Pria yang bercerai akan dibuang ke alam liar. Kamu tampaknya sangat membenciku. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" Ruantang bertanya dengan hati-hati. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" kata Hibo dengan dingin. Humo mendorong pintu dan melihat kedua orang itu berdiri di ruang tamu. Suasananya tampak tegang. Dia mendengus, sepertinya mereka bertengkar lagi. "Ini bukan urusanku." Pandangan Ruantang beralih ke pemuda di ambang pintu. "Siapa ini? Tampan sekali." "Hahaha," dia tertawa lagi dengan suara yang melembut. "Tampan? Kamu siapa?" Senyum di wajah Humo menegang, dan kilatan bahaya melintas di matanya. Mungkinkah wanita ini akan menjadikannya sasaran hari ini? "Aku adalah Shoufu Mu. Humo," kata Humo, suaranya bercampur dengan nada jahat. Bagus sekali. Suami yang diatur untuknya lagi. Tapi sepertinya dia tidak berniat buruk padanya." Ruantang mengangguk sebagai sapaan. "Kalau begitu, silakan lanjutkan urusanmu." Di mata Humo melintas sedikit kecurigaan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik ke dapur. Hanya Ruantang dan Hibo yang tersisa di ruang tamu. Dia mendongak menatapnya, ingin bertanya lebih banyak, tetapi pria itu mengabaikannya sekilas dan berbalik pergi. Ruantang menyentuh hidungnya. Dia tahu pria tampan berambut putih ini sepertinya sangat membencinya. Tiba-tiba, disertai debu yang berterbangan akibat pintu yang dibanting terbuka, si Kong harus segera diobati. Kalau tidak, dia akan mati. Seorang pria tampan tinggi berambut merah mengejutkan, menggendong pria yang juga berambut merah mengejutkan. Dengan wajah memerah, berjalan ke depan Ruantang. "Ruantang, meskipun kamu membenci si Kong, kamu seharusnya tidak mengambil nyawanya. Kamu harus mengobatinya." Ruantang menatap kedua orang di depannya dengan sedikit kebingungan. Humo perlahan meletakkan adik laki-lakinya, si Kong, di sofa. Dadanya terluka parah. "Cepat obati dia. Jika si Kong mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Humo berdiri di ambang dapur, menatap pemandangan itu dengan dingin. "Pengobatan apa? Di mana kotak P3K-nya? Tapi lukanya terlihat sangat serius. Sebaiknya segera cari rumah sakit untuk operasi." Ruantang berkata cepat. Pria itu mencibir. "Ruantang, jika kamu tidak ingin mengobati si Kong, katakan saja. Kenapa harus berpura-pura di sini? Tidakkah dia tahu bahwa karena kekurangan sumber daya medis, rumah sakit hanya mengobati wanita?
Pria tidak bisa dirawat di rumah sakit. Hanya bisa mengandalkan penyembuhan di sini. Hibo berdiri di tangga dan menjelaskan. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Tanya Humo. Apakah kamu bersedia menyelamatkannya? Ruan Tang mengangguk. Hibo turun dari lantai 2, berjalan ke depannya, memejamkan mata dan berkata dengan serius. Pusatkan kekuatan kehidupan di dalam tubuhmu. Sentuh dahinya dengan telapak tanganmu, coba salurkan kekuatan kehidupan di dalam tubuhmu. Ruan Tang sedikit bingung. Saat dia memejamkan mata, dia masih bertanya-tanya apa sebenarnya kekuatan kehidupan itu. Namun, ketika dia benar-benar menemukannya di dalam tubuhnya, cahaya merah muda yang bersinar itu semakin terang. Ruan Tang mengangkat tangannya, menempelkan telapak tangannya ke dahi Sikong. Cahaya merah muda itu mengalir di lengannya. Kamu menyentuh dahi Sikong. Setelah beberapa saat, bulu mata lebat di wajah pucat Sikong sedikit berkedut. Pupil hijau zamrudnya yang kabur sedikit menyusut saat menyentuh Ruan Tang. Ruan Tang melihat pria itu akhirnya sadar dan dengan bersemangat menggenggam tangannya. Kamu berhasil. Hibo mengangguk perlahan, ekspresinya rumit. Bukan hanya berhasil, ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar dalam waktu 5 menit. Menyembuhkan seorang shouren yang terluka parah dan sekarat. Bahkan seorang penyembuh tingkat 9 pun tidak akan bisa sembuh begitu cepat. Namun, dia, seorang penyembuh tingkat 1, benar-benar melakukannya. Pada saat yang sama, ekspresi Humo yang awalnya marah sedikit kaku dan pecah. Pandangannya pada Ruan Tang sedikit berubah menjadi penilaian. Bagaimanapun, kemampuan yang dia tunjukkan sama sekali tidak sesuai dengan perkenalannya sebagai penyembuh tingkat 1. Tapi mengapa dia menyembunyikan kekuatannya? Dibandingkan dengan kemampuan penyembuhan tingkat tinggi, kemampuan penyembuhan tingkat 1 bagai bumi dan langit. Sikong dari seluruh wilayah perlahan terbangun dari pingsannya. Orang pertama yang dilihatnya saat membuka mata adalah Ruan Tang. Reaksi pertama Sikong adalah mengerutkan kening dan waspada. Wanita ini, apalagi trik yang akan dia mainkan? Jangan-jangan dia akan mengejek kekuatannya yang hanya bintang 3. Lalu menusuk lukanya dengan keras. Sikong, nenek moyangmu yang menyelamatkanmu. Meskipun Sikong masih merasa tidak puas dengan Ruan Tang, dia tetap memberitahukan fakta tersebut. Bagaimanapun, hubungan antara Shoufu pria dan nenek moyang tidak pernah bisa ditentukan oleh Shoufu. Nenek moyang memiliki hak atas hidup dan mati Shoufu pria. Dan hak untuk melahirkan generasi penerus. Mungkin Ruan Tang yang secara sukarela menyembuhkan Sikong kali ini berarti dia mulai menerima kekuatan Shoufu-nya. Terima kasih. Wajah Sikong menunjukkan keterkejutan yang tidak terselubung. Meskipun permintaan maaf ini agak canggung. Setidaknya itu tulus. Tidak apa-apa. Setelah kata-kata itu terucap, Ruan Tang tiba-tiba melihat Sikong terkejut mengulurkan tangan padanya. Dan pandangannya tiba-tiba berputar, matanya gelap. Dia pingsan. Sikong melihat wanita yang jatuh ke pelukannya ini, ragu sejenak 0,01 detik. Lalu membuka lengannya dan memeluknya. Hibo mengerutkan kening dan maju untuk memeriksanya. Tidak apa-apa. Hanya saja penggunaan kemampuan penyembuhan terlalu berlebihan, tubuhnya tidak kuat menahan. Istirahat saja. Tiba-tiba muncul rasa bersalah di hati Sikong. Kalau begitu, aku akan mengantarnya ke lantai atas untuk istirahat, kata Sikong pelan. Melihat dia sudah naik. Humo menarik pandangannya, senyum licik muncul di matanya. Nenek moyang kita ini. Hari ini agak aneh. Hibo membatasi pandangannya, ekspresinya dingin. Pergilah memasak. Nenek moyang perlu tambahan nutrisi saat bangun. Humo tertawa pelan tanpa alasan. Lalu masuk ke dapur. Hibo adalah Shoufu pertama yang ditugaskan ke Ruan Tang, level bintang 5. Jarang ada fluktuasi emosi, kecuali Ruan Tang benar-benar membuatnya marah. Tapi, menurut pengamatan Humo, itu bukan amarah biasa. Di kamar Ruan Tang di lantai 2. Seorang pemuda tampan dengan wajah sedikit pucat duduk di tepi ranjang. Dia tadinya ingin pergi, tetapi Ruan Tang tiba-tiba menarik tangannya. Dia menangis dan berkata, jangan pergi. Sikong 3 bulan lalu menerima informasi nenek moyangnya yang dicocokkan oleh otak cerdas, bukan tanpa harapan. Dia bahkan diam-diam bersuka cita. Namun, mimpi indah Sikong hancur seketika saat melihat Ruan Tang. Saat itu dia dikunci di luar pintu dan menunggu seharian. Ruan Tang bahkan membenci Sikong yang hanya bintang 3. Shoufu pria memiliki toleransi dan kepercayaan yang besar terhadap nenek moyangnya. Sikong tidak pernah berhenti membujuknya. Tetapi penghinaan Ruan Tang berulang kali akhirnya menghancurkan keputusasaan Shoufu-nya. Ruangan itu sunyi, hanya menyisakan suara napas Ruan Tang yang stabil. Sikong berlutut di tepi ranjang sambil memegang tangannya. Hangat dan lembut, lebih lembut dari permen kapas yang pernah dimakannya. Sikong bahkan khawatir suhu tubuhnya yang panas akan melelehkan tangan kecilnya. Tapi itu hanya pemikiran yang absurd dan seperti mimpi di benaknya. Dia bahkan membenci wanita ini. Sikong menatap Ruan Tang dengan tatapan yang semakin dingin. Garis wajahnya yang tegas memancarkan aura dingin. Dia perlahan menarik tangannya. Dia tidak bisa lagi begitu saja tertipu oleh wanita ini. Tapi nenek moyang ini baru saja menyelamatkan hidupnya. Jika dia terlalu dingin,
Bukankah itu akan terlihat berlebihan? Saat ini, otak Ruantang sedang mengalami badai memori. Memori yang kacau terus bersilangan. Kehidupan 20 tahun di era modern dan kehidupan di dunia antar bintang saling bertabrakan. Ternyata Ruantang di dunia antar bintang adalah seorang gadis kecil yang dipuji sejak kecil. Bahkan diramalkan akan memiliki kemampuan penyembuhan koleksi anggur di masa depan dan berhasil mewarisi garis keturunan keluarga Ruan yang sah. Namun, semua ini lenyap seperti gelembung setelah sebuah kecelakaan terjadi, dan Ruantang terluka dalam kecelakaan itu. Rumah sakit mendiagnosis bahwa kemampuan penyembuhannya kemungkinan besar tidak akan meningkat lagi seumur hidup. Dia takut akan ditinggalkan oleh keluarganya dan pergi ke tempat lain. Justru karena kecelakaan itu, kepribadiannya menjadi tidak menentu, bahkan menderita sindrom paranoid. Namun, Ruantang merasa mungkin bukan sindrom paranoid, tetapi memang ada orang yang ingin mencelakainya. Di kamar tidur yang gelap gulita, Ruantang perlahan membuka matanya dalam kegelapan. Si Kong tanpa sengaja bertatapan dengan mata itu. Otaknya kosong sejenak. Apa yang baru saja terjadi? Ruantang bertanya dengan suara keras. Tidak ada apa-apa. Hanya saja kamu baru saja menyembuhkanku dan pingsan karena kelelahan. Si Kong memundurkan botol pewarna tadi, menatap Ruantang dengan tulus. Terima kasih. Ruantang, dia mengulang nama Ruantang di sini. Bukankah kamu sudah jatuh sekali sebelumnya? Sudut bibir Ruantang sedikit tersenyum, tetapi hatinya sudah lama terpikat oleh pemuda tampan dengan mata tertutup dan alis yang dalam di depannya. Cahaya lampu yang baru saja menyala di kamar tidur bersinar di tubuh si Kong. Dia tiba-tiba bangkit, suaranya terputus-putus. Kamu belum makan. Aku akan turun untuk melihat apakah makanannya sudah siap. Dia buru-buru melarikan diri. Kedua kakinya bahkan tersandung satu sama lain. Ruantang menggosok pelipisnya yang sedikit sakit, dan setelah istirahat sejenak, dia didorong turun oleh perutnya yang keroncongan. Bagaimana bisa turun? Hibo duduk di ruang tamu. Jemarinya menunjuk layar yang melayang di udara. Pesanan ini, si Kong menggaruk bagian belakang kepalanya. Wajahnya memerah, dan kakinya tertekuk. Hibo mendengar suara langkah kaki kedua di tangga, lalu menarik kembali tabletnya. Dia menoleh ke arah Ruantang. Pesanan ini, Anda mengatakan. Pasangan keempatmu akan tiba malam ini. Pasangan kelima akan tiba 7 hari kemudian karena keadaan spesifiknya. Langkah Ruantang turun sedikit berhenti, lalu dia bergumam dengan santai. Aku tahu. Hibo melanjutkan, informasi detailnya sudah kukirim ke tabletmu. Ruantang diam-diam menggosok perutnya. Ya, aku akan lihat nanti. Humo membawa makanan dari dapur ke meja makan. Dia dengan ramah menarik kursi dan tersenyum melihat Ruantang, Tuan muda. Silakan duduk di sini. Ruantang tidak bereaksi sejenak sampai dia melihat pemuda berambut merah dengan mata seperti iblis sedang menatapnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa Tuan muda sedang memanggilnya. Ruantang duduk di kursi yang ditarik oleh Humo, lalu berkata sedikit gelisah. Kamu bisa memanggilku Ruantang mulai sekarang, tidak perlu memanggil Tuan muda. Udara tiba-tiba membeku sejenak. Ruantang bahkan curiga dia baru saja mengatakan sesuatu yang salah, atau apakah dia tiba-tiba berubah terlalu banyak? Mereka curiga padanya. Otak Ruantang berputar cepat sejenak. Aku tahu. Aku telah melakukan banyak hal yang berlebihan sebelumnya. Dia batuk 2 kali, mengorganisir kata-katanya. Atas nama perilakuku sebelumnya, aku minta maaf kepada kalian. Aku akan memperbaikinya di masa depan. Terlepas dari apakah kalian percaya atau tidak, aku tidak akan lagi memaki dan menyiksa kalian sesuka hati seperti sebelumnya. Jika kalian terluka, kalian bisa memberitahuku, dan aku akan menyediakan pengobatan. Namun, kemampuan pengobatanku hanya sebatas ini. Mungkin efeknya tidak terlalu bagus, tapi aku akan berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan pengobatanku. Tetap saja hening. Ruantang merasa sedikit sedih dalam sekejap. Aku percaya Ruantang. Terdengar suara yang jernih. Ruantang teringat, itu adalah pemuda berambut putih dan mata putih itu. Sepertinya dia juga orang yang memaki dan memarahinya saat pertama kali membuka mata. Aku juga percaya Ruantang. Si Kong mengikuti di belakang, hatinya sebenarnya sudah menyesali penolakan dan sikapnya yang baru saja terucap. Rambut merah panjang Humo sedikit berdiri. Tentu saja aku juga percaya Ruantang. Ruantang melihat 4 anggota keluarga berkumpul di meja makan dengan penuh kehangatan. Akhirnya dia bisa tersenyum. Ayo makan, ayo makan. Dia hampir mati kelaparan. 4 lauk dan 1 sup di depannya terlihat sangat menggugah selera. Hehehe. Daging yang baru saja dia makan beberapa suap, membuat Ruantang merasa mual. Seketika, Ruantang bahkan berpikir apakah perutnya berubah. Dia tidak menyangka daging ini akan berbau seperti ini. Ketiga pria itu menatapnya dengan ekspresi yang tak terkatakan, seolah berkata, wanita ini, perutnya akhirnya normal. Ruantang tidak mempedulikan pikiran mereka saat ini, hanya ingin segera muntah. Bau itu bertahan di mulutnya, dia merasa mulut dan perutnya telah dilecehkan. Saat mendengar suara muntah ke-38 dari kamar mandi, Si Kong berkata dengan khawatir, apakah Ruantang hamil? Humo dan Hibo saling pandang, yang satu tersenyum, yang satu dingin.
Dua pasang mata tertuju pada Sikong, seolah berkata, "Hamil?" Sikong buru-buru menyangkal, "Bukan aku. Jika dia terus muntah seperti ini, akan ada masalah." Ibo mengambil tisu untuk menyeka sudut bibirnya. "Aku bisa membantu menelepon layanan medis." Humo menunduk, pandangannya tertuju pada pintu kamar mandi yang tertutup. Mengapa seseorang tiba-tiba berubah baik, bahkan selera makannya pun berubah? Dia mengangkat alisnya. Dari 4 hidangan di atas meja, 2 adalah hidangan daging, keduanya terbuat dari daging babi. Belum pernah ada yang makan daging babi kecuali makhluk aneh dengan selera unik ini. Ruantang sedang menyiram mulutnya dengan air bersih berulang kali. Namun bau di mulutnya tidak kunjung hilang. Dia merasa seperti akan memuntahkan empedunya. Ada obat kumur di wastafel. Mungkin akan sedikit membantu. Ibo berdiri di ambang pintu mengingatkan. Setelah berkumur 3 kali dengan obat kumur rasa stroberi, Ruantang akhirnya merasa hidup kembali. Dia membuka pintu dengan lemas. Mengapa ada daging busuk di atas meja? Ruantang mengeluarkan suara rengekan yang menyakitkan, mempertanyakan dengan getir. Saat dia melompat kegirangan, berpikir bahwa dia akhirnya bisa makan suapan pertama yang kenyang di dunia ini, dia malah memakan makanan paling tidak enak yang pernah dia makan seumur hidupnya. Ruantang menangis dalam hati, bahkan beberapa tetes air mata keluar di wajahnya yang sedih. Bahannya tidak busuk. "Ini daging babi. Ini juga yang kamu minta aku masak beberapa hari yang lalu," kata Humo. Ruantang terdiam aneh. Selera makannya memang aneh sekali. "Aku tidak perlu lagi memanggang daging hewan buas mulai sekarang." "Tidak, aku tidak ingin melihat daging lagi untuk sementara waktu." Ruantang terlihat sangat sedih. "Baiklah, kalau begitu mulai sekarang kita akan merobek bahannya." Humo mengaitkan bibirnya, tersenyum tanpa dosa. Sikong melihat wajah Ruantang pucat dan hatinya sedikit tergerak. "Aku akan naik duluan untuk istirahat. Bangunkan aku saat salah satu showfu datang." Ruantang naik dengan segelas air hangat. "Perlu pesan makanan?" "Aku yang traktir." Humo mengangkat tangannya, dan antarmuka pemesanan restoran terkemuka di planet ini muncul di depannya. Hibo meliriknya sekilas. "Tidak perlu, kalian sendiri saja." Sikong melihat Humo melakukan tindakan merayakan, dan menolak dengan ragu. "Tidak perlu, aku akan kembali ke kamar dulu." Humo awalnya sangat senang karena Ruantang keluar. Apakah dia berlebihan? Jari-jari yang ramping dan putih membersihkan antarmuka beberapa kali, berhasil melakukan pemesanan. Ruantang duduk di tepi tempat tidur. Dia masih merasa sedikit sedih dan perih di hatinya. Datang ke sini bahkan tidak bisa makan kenyang, dan harus menanggung pandangan jijik orang lain. Ruantang merasa matanya panas dan perih lagi. Cahaya lampu tidur kuning menerangi wajahnya yang seputih salju, dan air mata berkilauan menggenang di matanya yang memerah. "Tok, tok, tok, silakan masuk." Ruantang menarik napas, menyeka matanya, dan menggosokkan air mata di punggung tangannya ke pakaiannya. Begitu Sikong masuk, dia melihat matanya merah. Seolah-olah dia telah dianiaya. Dia memegang sekantong camilan. "Ini adalah krabi patty kesukaanku, rasa madu, agak manis. Aku tidak tahu apakah kamu suka." Ruantang melirik kantong camilan bergambar beruang itu dan berkata dengan datar, "Tidak perlu, terima kasih." Sikong memegang kantong camilan di tangannya yang menggantung di udara. "Kamu tidak makan malam ini akan merusak perutmu. Cobalah, ini benar-benar enak." Si singa kecil memejamkan mata, menatap lurus. Matanya berkilauan menatapnya. Menatap wajah Ruantang yang memerah, dia mengambil kantong itu. Dia berterima kasih dengan tulus. Sikong menggaruk bagian belakang kepalanya. Ruantang tiba-tiba begitu sopan. Dia benar-benar tidak terbiasa. Selain itu, menyenangkan tuan rumah adalah kewajiban setiap showfu. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, kamu harus memperlakukanku dengan baik di masa depan." Si singa kecil menatap dengan sedikit melayang. Ruantang berkata dengan sedih, "Aku tahu, kalian semua tidak terlalu menyukaiku. Meskipun kalian tidak mengatakannya secara langsung, aku bisa merasakannya." Di matanya yang hijau zamrud, hanya ada sosoknya. Ruantang tiba-tiba mengalihkan pandangannya, memalingkan wajahnya, dan dengan panik merobek kemasan camilan. Dia makan beberapa batang krabi patty, rasa susu dan madu, rasanya sangat manis. Sikong melihatnya makan, pipinya menggembung lembut. Dia menjilat bibirnya. Tiba-tiba dia merasa lapar dan haus. "Mau susu? Aku akan memanaskannya untukmu." Si singa kecil yang bersemangat itu, setelah dipuji, sekarang ingin mengibaskan ekornya. Ruantang merasa tatapan membara itu menusuknya, tidak berani menatap, dan mengangguk. Setelah Sikong pergi, dia menepuk kedua pipinya yang panas. Dia merasa pipinya panas membara. Siapa yang bisa menolak pria jangkung 1,9 m dengan rambut pirang, mata tertutup, dan sosok tampan seperti model pria? Ruantang memikirkannya sejenak. "Hibo, Humo." Lalu menghela napas frustrasi. "Sudahlah, aku harus memesan satu saja." Dia membuka otak di pergelangan tangannya dan melihat pesan yang dikirim Hibo kepadanya. Showfu keempat yang dicocokkan dengan Raja Baru. Adalah seorang Lichan dengan kemampuan artistik yang sangat detail bintang 5.
Pria itu memiliki sepasang mata dingin berwarna abu-abu berasap. Seolah-olah bahkan dari layar, dia bisa merasakan dinginnya yang tak berujung di dalamnya. Hidungnya tinggi, bibirnya penuh, garis rahangnya kokoh dan anggun seperti patung Yunani yang indah. Ketika Ruantang melihat foto ini, napasnya tercekat. Tidak mungkin. Apakah semua pria di dunia ini setampan ini? Dia teringat mantan suaminya yang baru saja putus sebelum kecelakaan mobilnya. Mengapa wajah ini terasa sangat mirip? Seperti 6 atau 7 bagian mirip? Orang tampan pasti memiliki penampilan yang luar biasa. Tidaklah aneh jika mereka terlihat agak mirip. Si Kong masuk membawa susu hangat dan melihat Ruantang sedang menatap layar, meneliti informasi Shoufu keempat. Hatinya tiba-tiba terasa sesak, sudut bibirnya sedikit tertarik ke bawah. Kamu masih melihat yang keempat? Dia sepertinya akan tiba malam ini. Melihat fotonya, dia tidak terlihat seperti orang yang ramah. Tapi Li Chan biasanya lebih suka bertarung. Itu bisa dimengerti. Si Kong menyerahkan susu hangat di tangannya kepada Ruantang, diam-diam cemburu pada Shoufu yang bahkan belum dia lihat. Ruantang menyesap susu hangat itu, dalam hatinya dia menyamakannya dengan mantan suaminya yang dominan sampai sakit. Dia menyesap susunya perlahan. Adegan itu terlihat sangat normal, tetapi Si Kong merasa semakin haus saat melihatnya. Dia mengalihkan pandangannya. Dia hanya berani menatap penemuannya. Humo sudah memesan makanan lagi, seharusnya segera tiba. Mau turun sekarang? Si Kong menyarankan. Ruantang terdiam sejenak. Ayo turun saja. Bagaimanapun, kita berada di bawah satu atap, jadi kita akan bertemu cepat atau lambat. Ketika dia turun kali ini, Humo berdiri di puncak tangga, bersandar di pegangan tangga dengan tubuh bagian atasnya. Dengan satu jari menunjuk dagunya, mata rubahnya yang sipit sedikit melengkung saat dia melihat ke atas. Ruantang langsung bertatapan dengannya begitu dia turun. Humo tersenyum manis, lalu mengulurkan tangannya dan menarik orang yang berjalan di depannya ke dalam pelukannya. Ruantang tidak menyangka orang ini begitu berani, dia berseru kaget, tetapi dipeluk olehnya. Aku minta maaf atas sikapku yang kurang baik tadi. Ruan, jangan marah ya. Ruantang sejenak terganggu oleh kata-kata manis ini dan panggilan, Ruan. Dia lupa bahwa dia sedang dipeluk dengan paksa. Jari-jari Humo sedikit menegang, sentuhan lembut itu benar-benar mudah menimbulkan keserakahan. Si Kong melihat Humo, si rubah bau itu, menggoda ratu di depannya dengan marah. Jangan abaikan dia. Bagaimana kamu bisa memeluknya tanpa persetujuan Ruantang? Suara Si Kong mengandung kemarahan. Ruantang, seperti burung yang ketakutan, mendorong Humo dan mundur 2 langkah. Dia bersembunyi setengah di belakang Si Kong. Humo melihat rangkaian tindakannya, matanya sedikit menyipit. Setelah menjilat rumput muda, tatapan mereka seperti pemburu mengincar mangsa, sangat agresif. Ruantang melihat keajaibannya, langsung menarik lengan baju Si Kong. Seorang wanita memiliki 5 Shoufu yang bekerja keras untuk menafkahinya. Hibo yang sombong dan Humo si rubah mesum, yang berhati murni seperti anak kucing kecil, masing-masing memiliki keahlian mereka sendiri. Namun, wanita itu justru membenci para Shoufu karena tidak berguna. Dia terus-menerus menghina Shoufu-nya, yang menyebabkan para Shoufu sangat membenci wanita itu. Namun, Ruantang yang baru saja bertransmigrasi tidak memiliki ingatan tentang hal ini. Si Kong memperingatkan Humo dengan tatapannya, membimbing Ruantang ke meja makan untuk mulai makan. Ruantang mengelus perutnya. Dia baru saja makan sedikit camilan, tetapi menghadapi hidangan yang terlihat dan berbau lezat di depannya. Dia bersedia makan sedikit lebih banyak. Pantas saja ini adalah restoran paling populer di planet ini. Rasa masakannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ruantang paling menyukai tumis daging cabai, pedas dan menggugah selera, dengan rasa sedikit manis dari paprika hijau. Dagingnya empuk. Dia makan dengan sangat lahap. Hibo berada di kamar tidur di lantai atas. Sekarang hanya ada mereka bertiga di ruang tamu. Si Kong dan Humo duduk di sebelah kiri Ruantang dan di seberangnya. Si Kong makan cukup banyak. Kali ini Humo yang membayar pesanan, dia ingin makan sepuasnya. Humo tidak punya selera makan, hanya makan sedikit pantat ayam manis. Dia hanya menopang dagunya dengan tangan kirinya. Diam-diam mengawasi Ruantang. Ruantang, sambil makan, sesekali mengendus hidungnya, matanya dan hidungnya memerah. Jelas sekali dia menangis karena kepedasan. Humo tiba-tiba merasa wanita ini makan dengan lucu. Wajahnya menegang sesaat. Dalam hatinya, dia mencibir. Dengan penampilan menyedihkan yang menangis dan ingusan itu, apa bagusnya? Dia menusuk dasar mangkuknya dengan sumpit dan menyadari bahwa mangkuk nasi kedua sudah habis tanpa disadari. Setelah Ruantang puas makan, dia minum 2 gelas air dingin lagi, tetapi masih merasa mulutnya begitu pedas hingga ingin menangis. Si Kong hanya pernah melihat Ruantang yang galak. Tidak pernah melihatnya dengan mata berlinang air mata, merah padam seperti buah delima matang, dan mulutnya terbuka mengeluarkan napas. Matanya terpaku, jakunnya naik turun saat menelan, napasnya seolah berhenti sejenak. Bahkan otaknya lupa bereaksi. Plak, Humo menjatuhkan sumpitnya. Suara itu membanting ke meja makan, tiba-tiba membangunkan Si Kong.
Wajahnya langsung memerah. Dia tergagap dan bertanya beberapa hal, "Mengapa kamu menangis? Jangan-jangan kamu menangis karena marah?" Si Kong jelas sudah lupa betapa dia dulu membenci Ruantang. Dia duduk di samping Ruantang, kikuk, ingin menghibur makhluk kecil yang menyedihkan ini. Humo tertawa sinis. "Jika kamu tidak bisa makan, jangan memaksakan diri." Pria itu tersenyum di wajahnya, tetapi tatapan dingin di matanya sangat menusuk. Namun, Ruantang dan Si Kong, yang hanya berdua saat itu, tidak memperhatikan banyak perubahannya. "Ruan-Ruan, bibirmu sudah merah. Apakah sangat sakit?" Si Kong mengerutkan alisnya, khawatir. "Tidak sakit." Ruantang menutup mulutnya. Matanya memerah. Mengapa Si Kong begitu dekat? Sejak dia tumbuh dewasa. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang menatap bibir merahnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Sangat memalukan. Ruantang sedikit merengek meminta Si Kong tidak mendekat. Si Kong tidak mengerti. Mengapa makhluk kecil yang menyedihkan itu jelas-jelas kesakitan. "Tidak membiarkan diriku melihat. Apakah kamu malu?" Tapi sangat menggemaskan. Ruantang, menghadapi komentar yang begitu kuat dan aneh, melarikan diri dalam kepanikan. Dia melarikan diri ke dapur dan berkumur dengan air dingin. Humo, yang tidak diperhatikan siapapun, bersandar di punggungnya. Dadanya sedikit naik turun. Dia benar-benar mengabaikannya. Dialah yang memesan makanan, dan dia duduk di depannya. Namun sepanjang makan hanya menatap sepiring daging. Humo hampir meledak karena marah saat itu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Humo bangkit untuk membukanya. Dia tentu tahu siapa yang berdiri di luar pintu sekarang. Shoufu keempat Ruantang, seorang Shoufu pria. Dia seharusnya menerimanya dengan tenang dan murah hati. Humo berjalan ke pintu dengan wajah muram. Dia menarik pintu dengan kasar. Dia melihat seorang Shoufu pria yang sangat tampan berdiri di ambang pintu. Indera penciumannya yang tajam membuatnya mengerutkan kening. Aroma darah yang kuat menusuk hidungnya. Humo menyingkir dan membiarkannya masuk. "Silakan masuk." Dia melangkah ke dalam ruangan, matanya menyapu seluruh ruang tamu tanpa terlihat. Dia adalah Shoufu kelima, Hibo. Kata-kata yang singkat dan lugas. Mengenakan mantel hitam panjang, kemeja hitam dikancingkan rapi sampai ke atas. Garis rahang yang tegas dan sempurna menambah aura dingin. Celana wol abu-abu berasap. Matanya tertuju pada sosok mungil di dapur. Itulah tujuannya. Ruantang mendengar suara itu. Dia membersihkan dirinya dan berlari ke ruang tamu. "Halo, nama saya Ruantang." Seperti yang dia bayangkan, suaranya lembut dan merdu. Hibo diam-diam mengamati wanita lembut di depannya. Kesan visual pertama bahkan lebih tak terlupakan daripada foto. Hibo melihat kegugupannya. Pundaknya sedikit menyusut. "Senang bisa hidup bersamamu di masa depan." Ruantang mendongak dan menatapnya lagi. Namun, dia tertegun. Kakak mantan kekasihnya. Selain mata dan gaya rambutnya yang sedikit berbeda. Wajahnya hampir 70% mirip. Melihat pria di depannya, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ruantang merasa sedikit sedih. Dia mengira mantan kekasihnya juga telah menyeberang. Hibo merasakan ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang Ruantang bicarakan, menggabungkan reaksi yang baru saja dia lihat seperti mengenali seseorang, dan nama ini tidak sulit untuk ditebak. Dia memanggil nama pria lain. Aura dingin pria itu hampir terlihat oleh mata. Alisnya yang tebal sedikit terangkat. "Kamu kenal dia?" "Tidak, aku hanya pernah melihat fotomu." Ruantang bereaksi seketika. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia membicarakan mantan kekasihnya di depan suami kecilnya? Meskipun Ruantang tidak menerima dunia Shoufu dan harem, dia sangat cepat beradaptasi dan menerima kehidupan indah dengan 3 istri dan 4 selir. Dia tahu dia punya satu suami besar. Saat ini, dia tampaknya sangat dingin padanya. Dia merasa tidak berani mendekat. Suami kedua adalah pria cantik yang mempesona. Tingkah lakunya agak tidak normal, terlihat sangat centil. Suami ketiga tampaknya seperti. Tapi orang itu ceria dan cerah, seperti anak anjing serigala kecil. Dia senang bergaul dengannya. Suami keempat tampan, dingin, dan keren. Dia juga seperti mantan pacarnya. Suami kecil, dia belum mendapatkan informasi apapun. Pria itu mendengus. Sepertinya dia menerima penjelasan yang dibuat-buat ini. Ruantang melihat suasana menjadi sedikit canggung. Liga berkata, "Sudah makan malam? Kita masih punya beberapa Shoufu." Ia melihat ekspresi cerah di wajah Ruantang, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. "Aku sudah makan sederhana di jalan." Ibu mungkin mendengar suara di ruang tamu, turun dan menyapa mereka. "Masih ada kamar kosong di lantai 2. Kamu bisa memilih salah satu sesukamu." Ruantang mengangguk. Dia memilih kamar di sebelah kamar Ruantang. Malam larut, Ruantang dengan nyaman berendam air hangat. Tubuhnya lemas, ia jatuh ke ranjang. Pikiran Ruantang yang kacau, setelah 1 jam di kamar mandi. Seakan terlahir kembali. Ruantang menghela napas lega, menepuk-nepuk selimut empuk. "Hei, kenapa terasa berbeda? Kenapa ranjang ini naik turun?" Ia mengangkat tangannya dan menepuk selimut yang sedikit menonjol. Sesuatu tidak beres, ia menepuk lagi.
Di bawah ranjang sepertinya ada makhluk hidup. Ia berlutut di tepi ranjang dengan ragu. Otaknya membeku. Humo menyingkap selimut, menatap Ruantang dengan mata mengantuk. Jangan mengganggu sembarangan. Ruantang melebarkan matanya, ingin mundur tetapi malah jatuh duduk di ranjang. Humo, kenapa kamu di ranjangku? Pria itu berhenti sejenak. Ini ranjangmu. Dia bersandar di bantal kucing merah muda dan menggosoknya. Menginap semalam, tidak keberatan kan? Ruantang terkejut sesaat, lalu dengan tegas ingin merebut hak eksklusif ranjangnya. Dia meraih selimut dan menariknya ke belakang dengan keras. Siapa sangka tangan Humo yang tadinya hanya memegang selimut tiba-tiba mengendur. Ah, Ruantang menjerit dan menutup matanya. Tiba-tiba, suara, "Pak," keras terdengar saat pintu kamar ditendang terbuka. Ruan, ada apa? Mengira Ruantang dalam masalah, Sikong segera berlari dari kamarnya. Maka ia melihat Humo yang centil terbaring telanjang di ranjang. Seperti bayi berharga, terbaring di ranjang. Ruantang baru saja menutup matanya sesaat, sekarang ia hanya berani membuka matanya lebar-lebar. Dengan wajah memerah, ia menunduk menatap kelopak bunga di selimut. Sudut bibir Humo terangkat. Tadi aku kebetulan lewat kamarmu, melihat pintunya terbuka sedikit. Tadinya kupikir kamu lupa menutupnya. Aku tidak hanya masuk untuk menutupnya, tapi karena takut kamu sendirian, aku menemanimu dengan perhatian. Aku tidak menyangka kamu akan marah. Ruantang ingin berdebat dengannya, tetapi karena kebiasaan mendongak, ia melihat sesuatu yang putih. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. Pakai bajumu dulu. Harus diakui, jika dia menjadi model pria, dia pasti yang terbaik. Humo, kembali ke kamarmu. Mulai sekarang, tanpa izinku, jangan masuk kamarku. Ruantang menarik napas dalam-dalam. Katanya dengan wajah serius. Baik, Tuan Ruan. Ruantang melihatnya benar-benar berniat pergi, hatinya lega. Ruan, apa yang baru saja terjadi? Sikong yang terabaikan bertanya lagi, dia tampak bingung. Ia menebak pasti si centil itu melakukan sesuatu yang berlebihan. Hati Ruantang bergetar. Sikong, bukankah kamu melihat semua yang baru saja terjadi? Kenapa kamu masih bertanya padaku? Tidak ada apa-apa. Dalam persepsi Shoufu pria, naik ke ranjang tuan rumah secara sukarela bukanlah hal yang memalukan atau aneh, selama mendapatkan persetujuan dari tuan yang bersangkutan. Persetujuan ini biasanya berupa kontak fisik yang bersih. Oleh karena itu, Sikong juga menganggap Ruantang membutuhkan perhatian Humo malam ini. Hari sudah tidak terlalu pagi. Kalian kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Ruantang berkata kepada Sikong, baiklah. Sikong dengan sadar mundur ke pintu dan menutupnya. Tok-tok pintu terbuka otomatis. Sikong menjulurkan kepala dengan ekspresi bersalah, apakah pintunya rusak gara-gara aku? Ruan, kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tidur di kamarku. Tidak perlu, cepatlah istirahat. Kita akan cari waktu istirahat besok pagi. Sebelum celah pintu tertutup sepenuhnya, Ruantang sempat melihat sisi wajah Humo yang tersenyum tipis. Matanya menatapnya dengan lembut ke bawah. Ruantang melihat kedua orang itu pergi. Dia segera menyeret nakas di dalam ruangan ke depan pintu untuk mengganjalnya. Saat kembali ke tempat tidur, dia melihat separuh ranjang yang jelas-jelas sudah ditiduri. Dengan jijik, dia merapikan kembali seluruh spray. Dia menghela napas lega. Akhirnya, dia mendapatkan tempat tidur yang hangat dan lembut sesuai keinginannya. Mungkin karena dia memang lelah hari ini, dia langsung tertidur begitu menyentuh bantal. Aroma samar yang menawan melayang di hidungnya. Dalam perjalanan keluar, Sikong menghentikan Humo. Apa yang baru saja kamu lakukan pada Ruan? Humo mengangkat alisnya sedikit, bertanya balik. Menurutmu apa yang kulakukan padanya? Bagaimana aku tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri yang paling tahu apa yang kamu lakukan. Meskipun ada sedikit amarah, dia menekankan suaranya agar tidak membangunkan Ruantang. Aku malas berdebat denganmu, si singa bodoh. Tentu saja aku melakukan beberapa kewajiban sebagai Shoufu yang diamanahkan. Humo tersenyum miring. Kalau begitu, kamu juga tidak boleh melakukan sesuatu yang membuatnya tidak senang. Wajah Sikong memucat karena marah, tinjunya terkepal erat. Humo mencibir. Lalu bagaimana jika aku melakukannya? Kamu sekarang terlihat sangat menyukainya. Apakah kamu benar-benar lupa bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya? Rambut keriting emasnya seolah sedikit mengendur. Dia menutup matanya, merenung sejenak, lalu berkata dengan keras kepala, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kamu tidak mungkin benar-benar percaya kata-katanya, kan? Mungkin itu hanya cara baru untuk menipumu. Begitu kamu benar-benar jatuh hati, dia akan menghancurkanmu dengan kejam. Kamu tahu, dia bisa melakukan hal seperti itu. Humo merendahkan suaranya. Jaga dirimu baik-baik. Cahaya terakhir di koridor padam. Kegelapan menelan Sikong seketika. Tempat ini benar-benar menarik. Dia kembali memakai penutup telinga. Dia mengubah posisi tidurnya. Hanya memiliki kemampuan penyembuhan tingkat rendah, ditinggalkan oleh keluarga. Seekor singa dengan kemampuan rusak, rubah genit, dan orang yang mirip dengannya. Seorang wanita yang memiliki 5 Shoufu,
yang bekerja keras mencari nafkah. Ada yang bangga dan ada yang genit, ada yang polos dan seperti bayi. Namun, wanita itu merasa para Shoufu-nya tidak berguna dan terus-menerus menghinanya. Hal ini menyebabkan para Shoufu sangat membenci wanita tersebut. Namun, Ruantang yang baru saja bertransmigrasi tidak memiliki ingatan tentang hal ini. Keesokan paginya, Ruantang bangun pagi sekali. Dia melihat waktu yang tertera di ponselnya dengan terkejut. Dia berbaring di tempat tidur bermain ponsel. Apakah aku perlu bangun untuk sarapan? Ruantang, suara Hibo terdengar di pintu. Baiklah, aku akan mencuci muka dan segera turun. Ruantang berguling-guling di tempat tidur. Kemudian dia bangun dengan sigap, memandang puas ke arah bayangan di cermin yang secantik bunga yang baru mekar. Ruantang bahkan sempat merasakan ilusi sesaat. Dialah Ruantang, Ruantang adalah dia. Kalau tidak, bagaimana mungkin kedua orang itu memiliki penampilan yang persis sama? Apa yang kamu pikirkan? Mungkin hanya kebetulan. Selamat pagi. Ruantang tersenyum, menyapa pria yang baru saja keluar dari kamar tidur. Selamat pagi. Pria itu mengangguk. Ruantang turun dari lantai 2. Hibo duduk di meja makan. Dia sepertinya sedang membaca berita online terbaru. Si Kong bersandar di sandaran kursi, pandangannya tertuju pada Ruantang, seolah-olah dia memiliki pencahayaan dan filter bawaan. Humo tersenyum dan berkata, aku lupa menyapamu. Selamat pagi, Ruan-Ruan. Jarang sekali kamu bangun sepagi ini. Apakah ini karena aku menemanimu semalam? Kualitas tidur lebih baik. Semua orang selamat pagi. Ruantang menyapa dan duduk di tempat utama. Si Kong melihat dia tidak menyapa Humo. Dengan sengaja memelototinya. Sarapan adalah susu, roti, dan sandwich. Rasanya biasa saja. Dia duduk di kursinya dan menunggu semua orang selesai makan. Baru kemudian dia bersiap untuk bangun dan pergi. Hibo berkata, tunggu sebentar, Ruantang. Jadwal perlu diubah. Seharusnya si Kong kemarin, tapi dia ada urusan mendadak dan memintaku menemanimu seharian. Kamu baru datang kemarin, jadi hari ini seharusnya aku yang menemanimu. Pengaturan seperti ini. Tidak apa-apa. Dia menatap Ruantang dengan tenang, seolah meminta pendapatnya. Aku keberatan. Kemarin Hibo yang menemaniku, jadi hari ini seharusnya aku yang menemanimu. Si Kong berkata dengan tegas, sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan logikanya. Hibo sedikit mengerutkan kening. Hal ini tetap harus melihat ide Ruantang. Apa aku tidak bisa tinggal sendiri? Kalian bisa pergi melakukan urusan kalian sendiri. Ruantang ingin jalan-jalan sendiri, sekalian menambah pengetahuan tentang dunia ini. Agar tidak ketahuan nanti. Aku akan jalan-jalan di sekitar sini, aku tidak akan tersesat. Ruantang memandanginya. Hari ini libur. Mau kemana saja aku bisa. Kalau begitu, mari kita pergi berbelanja di mall. Humo juga senang, kebanyakan wanita suka berbelanja di mall. Meskipun dia merasa tindakan ini agak membosankan, menemani kekasihnya. Adalah kewajibannya untuk menemaninya. Keluar, Humo sedikit membersihkan kacamatanya. Sebuah pesawat terbang seukuran 2 mobil kecil berhenti di depannya. Ruantang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, tetapi dia segera mengendalikan emosinya. Silakan ke sini. Humo sedikit membungkuk. Ruantang mengikutinya masuk ke dalam pesawat. Mau minum sesuatu? Jus atau soda? Humo mengeluarkan 2 botol minuman dari lemari es kecil di ruang santai. Jus saja. Ruantang menerima jus yang dibuka oleh Humo dan menyesapnya sedikit. Aku merasa kamu agak gugup. Apakah kamu tidak puas denganku? Humo duduk di sofa kecil di depannya, dengan kaki panjang terentang di depannya. Ruantang mendongak dan berkata dengan serius, tidak ada ketidakpuasan. Mungkin sedikit gugup. Humo tiba-tiba bangkit, wajah tampannya mendekat ke Ruantang. Napas beradu, suhu di ruang sempit itu tiba-tiba meningkat, pupil mata abu-abu perlahan berubah menjadi mata yang berbinar. Menguncinya erat-erat. Bayangan di bawah matanya terpantul di bulu mata yang lebat, melankolis dan ambigu bergantian. Bip-bip-bip getaran yang mengganggu tiba-tiba berbunyi, ini juga membuatmu mengerutkan kening dan melirik otak di atasnya. Ruantang menarik diri dari pria di depannya yang penuh agresi. Dia sedikit menghela napas lega dan menjawab telepon. Gambar pria tampan muncul di otak. Pemuda itu tersenyum dengan kurang ajar. Kamu sedikit mengerutkan kening. Nadanya tidak buruk, katakan saja. Ada kakak. Bagaimana kehidupan malam tadi? Pacarmu terlihat sangat baik, aku sangat iri padamu. Pemuda itu tidak menyembunyikan nada jijiknya. Kamu melihat ke arah wajah Ruantang yang memerah di sudut matamu, senyum di matanya semakin dalam. Namun, wajahnya memasang ekspresi dingin, suaranya samar-samar, dia sangat baik. Pemuda itu mendesah dengan iri dan berkata, kakak, ceritakan lebih detail. Wajah Ruantang semakin memerah, dia terbatuk 2 kali, jangan bicara omong kosong. Kakak iparmu ada di sebelahku. Mata Ruantang yang lembab dengan cepat mengangkat pandangannya, tetapi bertabrakan dengan matanya yang dingin dan tersenyum. Dia secara tidak sadar memalingkan muka, wajahnya memanas dengan panas yang membara. Beberapa pemuda di ujung telepon. Dia segera menutup telepon, anak-anak tidak mengerti, jangan dimasukkan ke dalam hati.
Kamu menjelaskan, tetapi Ruan Tang tidak berani membalas. Wajahnya sekarang semerah pantat monyet. Siapa mereka? Kamu melihat ke arah pemuda di depanmu. Kakinya yang panjang dan ramping disilangkan dengan gelisah. Ujung jarinya yang ramping masuk ke dalam sofa, wajahnya yang pucat sedikit berkerut, sepasang mata yang basah dan lembut seperti bunga persik yang baru mekar. Dia tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia hanya merasa bajunya agak ketat, dia mengangkat tangan dan melonggarkan kerahnya. Membuka dua kancing teratas. Mereka adalah orang-orang di timku, kita milik pasukan kekaisaran. Jika ada binatang buas mengamuk atau konflik, kita mungkin sibuk, tetapi aku telah menabung banyak waktu luang. Tidak akan kekurangan waktu untuk menemanimu. Kekaisaran itu negara mana? Dia pikir dunia ini hanya punya satu negara. Dia masih harus meluangkan waktu untuk segera memahami garis besar dunia ini. Ingatan di tubuh Ruan Tang sangat kabur. Dia hampir tidak membantunya. Segera, pesawat ulang-alik berhenti di depan pusat perbelanjaan terbesar di planet ini. Pintu kabin terbuka. Kamu mengulurkan tangan untuk membantunya keluar. Anggota tubuh Ruan Tang sedikit kaku. Dia belum terbiasa dengan kontak fisik yang ringan. Setelah turun dari pesawat ulang-alik, Ruan Tang tanpa sadar menarik tangannya. Kita mau kemana? Dia berbalik dengan gelisah melihat sekeliling. Kamu merasakan sentuhan hangat dan lembut di tanganmu menghilang. Dia merasa sedikit kecewa di hatinya. Dia memasukkan satu tangan ke saku celananya. Aku jarang kemal. Tidak apa-apa ikut denganmu. Ruan Tang bergumam. Kalau begitu, kita jalan-jalan saja. Pria itu berdiri di sampingnya dengan tubuhnya yang tinggi, seperti bunga kecil di samping pohon besar dan kuat yang kasar. Setelah selesai melihat-lihat pakaian di lantai pertama, Ruan Tang memilih beberapa gaun berwarna oranye dan ungu. Barang-barang yang dibeli dengan kantong besar dibawa olehmu. Lantai 2 adalah area aksesori. Ruan Tang langsung tertarik pada jepit rambut kupu-kupu bersulam benang emas. Rumbai yang berkilauan menambah sedikit keindahan. Dia segera melepaskan sanggul yang telah dia tata dengan susah payah di pagi hari, memasang jepit rambut kupu-kupu, dan Ruan Tang berputar di depanmu. Keliman rok yang longgar itu mekar seperti bunga yang hidup. Wajah kecilnya penuh tawa, matanya melengkung seperti bulan sabit. Dia mendekat untuk mendapatkan jawaban yang penuh harap. Bagaimana? Ayo jalan-jalan, mendapatkan jawaban yang diharapkan. Gadis kecil itu seperti kupu-kupu yang menari setiap hari. Dia berlari ke tempat lain hanya beberapa langkah. Rumbai-rumbai yang berharga itu semakin berayun. Ikuti aku, jangan sampai ketinggalan selangkah pun, kalau tidak pria lain akan menarik perhatiannya yang tidak berharga. Ruan Tang kembali dengan barang bawaan penuh. Melihat waktu, sudah hampir jam 1, yang berarti dia sudah berbelanja lebih dari 3 jam. Keroncongan. Perutnya yang lapar dan merah berdenyut protes. Ini juga tidak mungkin. Bisakah kita makan sekarang? Jika kamu tidak setuju, perut kecilmu akan setuju. Sekarang Ruan Tang hanya ingin cepat-cepat mencari tempat makan. Dia tidak menyadari bahwa tangannya yang ramping langsung meraih lengannya. Tatapannya tertuju pada lengan gadis kecil itu yang dipegangnya. Dia menarik tatapannya tanpa jejak. Wajahnya yang tampan dan dingin mencair seperti gunung es yang meleleh, dan senyumnya terbuka seperti musim semi. Pelayan membawa mereka ke meja makan yang luas. Setelah membuka menu, Ruan Tang melihat nama-nama hidangan yang familiar. Dia kemudian menyadari bahwa hidangan andalan restoran ini sama dengan yang dia makan di rumah tadi malam. Coba tumis daging dengan cabai. Super enak, Ruan Tang merekomendasikan dengan murah hati. Ibo juga menambahkan sedikit tumis daging dengan cabai untuk dicicipi. Memang enak. Mata gadis kecil itu cepat memerah dan matanya berkaca-kaca. Mulutnya yang merah sedikit bengkak. Ujung hidungnya yang mancung memerah, wajah kecilnya merona. Ibo terlihat bingung. Dia mengambil teh di sebelahnya untuk meredakan dahaga. Gelas air di tangan Ruan Tang sudah kosong. Ibo mengisi ulang gelasnya. Mau minum dingin? Ibo awalnya ingin membujuk Ruan Tang untuk tidak makan tumis daging dengan cabai, tetapi melihat dia bahkan tidak mau melepaskannya meskipun sangat pedas. Dia diam-diam mengubah pikirannya. Ruan Tang mengangguk dengan panik. Ibo meminta pelayan untuk segelas minuman dingin dan meletakkannya di samping Ruan Tang. Ada es di sini. Kamu baru saja makan sesuatu yang pedas, pelan-pelan. Kalau tidak, perutmu akan sakit. Ruan Tang menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seperti berkata, lihat betapa menyedihkannya aku. Apakah kamu benar-benar tidak akan memberiku kesempatan? Ibo melunak sedikit, tetapi wajahnya tetap serius. Tidak, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Jangan asal-asalan. Ruan Tang menatapnya dengan patuh. Tatapan lembutnya seperti permukaan danau yang tenang dan berkilauan. Ibo bahkan bisa melihat bayangan dirinya sendiri melalui matanya yang polos dan tidak berbahaya. Pria itu mengira dia sedang merajuk, jadi hatinya semakin melunak, dan ekspresinya semakin serius. Hanya boleh minum sedikit demi sedikit. Ruan Tang mengira dia telah menyerah pada tatapannya yang galak, dan dengan patuh mengangkat minuman dingin itu dan meminumnya sedikit demi sedikit. Makanan penutup disajikan. Setelah minum minuman dingin, Ruan Tang merasa tidak terlalu pedas. Dia makan makanan penutupnya. Mulutnya seperti buah persi kecil yang lucu. Di luar jendela kaca,
Gadis kecil itu sedang mengunyah sambil melamun. Adegan itu telah menjadi pemandangan. Yang mulia, apa yang Anda lihat? Seorang wanita menoleh ke arah tatapan itu, melihat ke dalam kaca, dan matanya bertemu. Dia masih hidup. Pria itu mendengar kata-kata itu, kepalanya sedikit berat, kakinya lemas. Apa katamu? Ruantang berkata dengan gugup, maksudku, mengapa Yang Mulia melihat gadis kecil lainnya? Pria itu menarik tatapannya sambil merenung. Tidak, kamu salah lihat. Apakah Yang Mulia ingin makan di restoran ini? Ya, bisa. Seorang pria yang berharga mengangguk, Ruantang terkejut, tetapi hanya menunjukkan penampilan yang perhatian di wajahnya. Begitu memasuki aula, pelayan melihat kilau abu-abu kekaisaran yang unik di tubuh pria itu, dan sikap mereka segera berubah. Saya ingin kamar pribadi yang lingkungannya bagus, kata Ruantang kepada pelayan. Tidak perlu kamar pribadi. Duduk saja di aula. Mata pria itu mencari suara yang akrab di dekat jendela kaca. Ruantang memperhatikan bahwa tatapan Yang Mulia terus tertuju pada jendela. Dia tidak bisa tidak gugup. Mengapa Yang Mulia tiba-tiba ingin duduk di aula? Aula ramai dengan mata. Takut akan ada masalah yang tidak perlu. Terkadang, berbaur dengan orang banyak juga merupakan hal yang berarti. Hidangan khas restoran dengan cepat disajikan. Setelah mencicipi satu gigitan, dia meletakkan sumpitnya. Wajahnya dingin. Saat ini, Ruantang duduk dengan tenang, melamun, sama sekali tidak memperhatikan beberapa pasang mata yang sebelumnya tertuju padanya. Dia juga memperhatikan bahwa dia sedang melamun saat ini. Dia menyerahkan beberapa permen, rasa jeruk. Ruantang mengambil permen itu. Apakah kamu ingin keluar jalan-jalan? Tanya dia Bo, menanyakan pendapatnya. Saya sudah kenyang. Mari kita jalan-jalan. Ruantang menggosok perutnya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya kembali berbinar menatapnya. Saat kita pergi, bisakah aku membawakan jus plum dingin? Suhu ruangan saja. Jika kamu minum yang dingin, perutmu mungkin sakit malam ini. Ruantang mendengus kesal. Suhu ruangannya, suhu ruangan. Dia Bo melihatnya merajuk. Senyum muncul di matanya. Tunggu aku sebentar, aku akan membelikannya. Ruantang mengangguk. Melihat sosoknya menghilang dari pandangan, dia menyandarkan dagunya di kursi. Pandangannya menyapu sekeliling, sampai matanya bertemu dengan sepasang mata gelap. Mata itu mewah seperti kunci hitam. Rambut hitam pekat di tengah keramaian aula yang berwarna-warni tampak seperti aliran jernih. Humo melihat Ruantang memperhatikannya. Dia tersenyum ramah. Ruan Jiao duduk di seberangnya, masih dengan gigih mencari topik pembicaraan. Melihat bahwa dia tidak menanggapinya untuk waktu yang lama, barulah dia menyadari bahwa Yang Mulia telah terpikat oleh wanita itu. Wajah Ruan Jiao sedikit retak. Dia segera menyesuaikan ekspresinya, menunjukkan ekspresi penasaran. Apa yang Yang Mulia lihat? Humo tersenyum sederhana, suaranya semakin dingin. Bukan apa-apa. Jangan khawatir, Nona Ruan. Kencan hari ini sangat menyenangkan, tetapi saya ada urusan lain nanti. Saya tidak bisa mengantar Nona Ruan. Humo berkata dengan acuh tak acuh dan tidak dapat dipahami. Senyum di wajah Ruan Jiao hampir tidak bisa dipertahankan. Oh ya, Yang Mulia ada urusan? Saya bisa pulang sendiri. Namun, bolehkah saya bertanya dengan lancar ada urusan apa? Seorang wanita memiliki 5 shoufu yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Yang sombong dan yang murni. Masing-masing memiliki keahlian kecilnya sendiri. Namun, wanita itu membenci shoufu karena tidak berguna dan menghina mereka setiap hari. Hal ini menyebabkan para shoufu sangat membencinya. Namun, Ruantang, yang baru saja menyeberang, tidak memiliki ingatan tentang ini. Nona Ruan, saya permisi dulu. Humo langsung menolak pesona yang begitu kuat. Dia adalah satu-satunya putri kekaisaran. Dia kemungkinan besar akan mewarisi tahta kekaisaran. Entah bagaimana, dia terpesona dan dengan tegas melepaskan kursinya. Terlarang untuk mendekati Ruantang. Ruantang memperhatikan pria asing itu sepertinya berjalan ke arahnya. Mencari diingatannya tentang Ruantang dengan gila, tetapi CPU-nya hampir berasap tetapi dia tidak pernah berpikir kapan dia pernah melihat pria ini. Sebaliknya, wanita dengan tatapan tajam dan giginya yang terkatup di belakangnya sangat familiar. Ruantang tiba-tiba tersadar. Bukankah wanita itu adalah putri kedua keluarga Ruan yang paling mungkin menyembuhkan penyakit jiwa yang ia lihat di internet pagi ini? Dia tampaknya adalah saudarinya. Nona yang cantik, halo, nama saya Weize, senang berkenalan dengan Anda. Weize berdiri di depan Ruantang dengan senyum di wajahnya. Dia sedikit membungkuk. Dia mengulurkan tangannya dan berhenti di udara. Ini adalah salam standar. Halo, Ruantang tercengang. Dia sedikit bingung di dalam hatinya, dia merasa bahwa perilaku dan sikap pria ini agak aneh. Pria di depannya berambut hitam dan bermata hitam, dengan temperamen yang sangat mulia dan elegan. Maafkan saya, mengganggu makan Anda. Bolehkah saya bertanya dengan lancar, apakah nyaman untuk menambahkan obrolan? Seorang wanita muda yang begitu cantik dan muda. Seharusnya Anda belum menikah, kan? Sebagai anggota kerajaan, meskipun dia adalah pasangan pria.
Dia berhak membuat wanita muda itu hanya memilikinya sebagai pasangan. Ruan Tang mengedipkan matanya. Dia sedang diajak berkencan, tapi dia sudah punya 5 suami. Dia langsung mengenali identitas bangsawan di depannya. Tetap tidak ada tugas apapun. Dia baru saja memperhatikan Wei Ze, satu-satunya pangeran kekaisaran. Tanpa diduga, dia akan mempermalukan seorang wanita muda di depan umum. Tuan ini, Wei Ze memandang Ruan Tang dari atas ke bawah. Berdiri di antara saya dan wanita ini tampaknya agak menyinggung. Tuan, Anda yang menyinggung saya terlebih dahulu. Wei Ze menjaga sedikit senyum di wajahnya. Matanya sedikit menyipit, menunjukkan bahaya. Tetapi saya tidak memiliki interaksi yang tidak pantas atau menyinggung dengan wanita ini. Apakah Anda tahu siapa yang Anda ajak bicara? Anda pria kasar yang tidak setia? Wajah Pangeran Ruan menjadi pucat seketika. Pada saat yang sama, dia mencibir dalam hatinya. Untungnya, Ruan Tang sudah menikah. Kalau tidak, jika Pangeran benar-benar menyukainya, itu akan buruk. Pangeran Wei Ze. Tentu saja saya tahu nama Anda. Apakah Anda yakin akan melakukan sesuatu yang melanggar identitas Anda di depan umum seperti itu? Dia tidak takut sama sekali. Suaranya dalam. Pangeran Wei Ze memilih untuk duduk di aula untuk makan malam. Setiap kata dan perbuatannya telah menjadi siaran langsung, dan fakta bahwa dia secara terbuka menyukai seorang wanita muda hari ini pasti akan disebarluaskan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendekati Ruan Tang di aula depan umum. Apakah dia tidak tahu bahwa menyukai seorang wanita muda akan membawa bencana bagi wanita muda itu? Sebuah kilatan dingin melintas di mata Hibo. Dia memblokir Ruan Tang di belakangnya, menghalangi tatapan yang tidak menyenangkan atau gosip. Keduanya saling menatap tanpa suara. Tetapi perang diam-diam telah dimulai. Makna di balik mata gelap Wei Ze membuat merinding. Hibo, yang telah berpengalaman dalam pertempuran, tentu saja tidak akan gentar. Tatapan Wei Ze menyapu wajahnya inci demi inci. Sangat bagus. Hibo sedikit melengkungkan bibirnya. Dia melangkah maju dan berbisik, Pangeran, seseorang sudah merekam dan memotret. Alis Wei Ze sedikit berkerut tanpa jejak. Berbalik dan pergi. Pangeran segera masuk ke aula untuk memproses bukti yang tertinggal. Atau pelaku yang ingin menciptakan opini publik. Tentu saja, akan selalu ada satu atau dua yang terlewat. Maaf. Dia juga berbisik, Ruan Tang belum bereaksi terhadap maksudnya, dia sudah dipeluknya. Pria itu membungkuk dan berbisik di telinganya, ada banyak orang di sini. Kemungkinan mereka ingin memotret Anda. Aku harus membuatmu merasa tidak nyaman di pelukanku sebentar. Ruan Tang merasakan kehangatan yang membakar dari balik kemeja hitam yang dikenakannya. Dia menekan detak jantungnya yang hampir melompat keluar dari tenggorokannya dan mengangguk. Manusia serigala yang dingin dan arogan memeluk wanita lembut itu. Menghalangi semua tatapan jahat dan pergi. Seketika muncul banyak postingan trending di benaknya, Pangeran secara terbuka mengungkapkan cintanya pada selir yang tidak dikenal. Pangeran berkencan dengan Ruan Tang. Pertunangan akan segera tiba. Ruan Tang mengikuti Pangeran di belakang. Nona Ruan, sepertinya saya harus pergi lebih awal. Mohon maaf. Mata pria itu dingin tanpa kehangatan. Tapi Pangeran, yang mulia berkata hari ini Anda akan berkencan dengan saya. Ruan Tang ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk menggunakan ratu untuk menekan. Tatapan pria itu tiba-tiba menembak seperti pisau dingin. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Bibir Hibo melengkung perlahan, menunjukkan senyum sopan itu lagi. Namun, separuh atas wajahnya dingin dan kejam, seolah-olah melihat orang mati. Ruan Tang diam-diam senang. Pangeran terlihat sedikit tidak senang. Tapi dia masih melanjutkan kencan dengannya. Selama ada cukup waktu untuk saling mengenal, Pangeran pasti akan menyukainya. Pangeran, bolehkah aku memegang tanganmu? Dia bertanya dengan lembut, matanya penuh harapan. Hibo menahan tenggorokannya dan tertawa tak bermakna. Tatapannya menilai Ruan Tang dari atas ke bawah, seolah menilai barang dagangan. Sesuai keinginanmu. Ruan Tang dipeluk erat. Dia tidak bergerak. Sekitar 10 menit kemudian, Hibo berhenti berjalan. Tubuhnya sedikit terangkat. Dia menempatkan Ruan Tang dengan stabil di tanah. Melihat ekspresi Ruan Tang yang sedikit bingung, dia melengkungkan bibirnya. Dia mengulurkan tangan dan merapikan rambut yang berantakan di dahinya ke belakang telinga. Saat pergi, ujung jarinya berhenti di pipinya yang panas dan lembut selama beberapa detik. Rasanya begitu enak sehingga dia hampir ingin meremasnya tanpa berpikir rasional. Maaf, aku juga mengacaukan tatanan rambutmu. Ruan Tang menggelengkan kepalanya dan menatap pria yang meminta maaf padanya. Senyum di wajahnya terlalu jelas, melunakkan wajahnya yang dingin dan tegas. Wajah dingin dan tajamnya. Dia tertahan, melihat reaksinya yang lamban. Hibo bertanya. Tidak, Ruan Tang melihat keluar jendela. Dia melihat sekeliling. Di mana kita selanjutnya? Haruskah kita kembali? Ruan Tang bertanya. Wajahnya sangat panas, dan kepalanya sedikit pusing. Bahkan suaranya sedikit lemah, tetapi bagi pria itu adalah rengekan yang tak tertahankan. Ruan Tang sangat lembut dan enak seperti camilan yang lembut. Hibo tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Mengapa dia tidak meremas kelembutan di wajahnya tadi? Apakah kamu percaya padaku?
Kita akan pergi ke suatu tempat. Kemana? Ruan Tang melihat ke depan. Bangunan itu seperti langit berbintang. Ada sedikit kebingungan. Di mana ini? Pria itu juga tersenyum misterius. Atap mal ini adalah citra holografik. Ada film yang ingin kamu tonton? Pria itu juga menarik tangan lembut Xiao Qixing dan berjalan masuk. Film apa? Banyak. Film horor mungkin terlalu berdarah. Akan membuatmu takut. Film aksi terlalu kejam, kamu mungkin tidak menyukainya. Pria itu tiba-tiba terdiam. Mengapa kamu tiba-tiba berhenti bicara? Pria itu mendengus. Takut kamu akan marah jika aku mengatakan hal berikut. Kata apa? Film romantis terlalu banyak drama, kamu pasti akan malu. Wajah Ruan Tang seperti air mendidih, panas dan menguap. Dia memuntahkan daging dengan mendengus. Kata-kata pria itu sebenarnya normal. Mengapa dia merasa malu? Untungnya, mereka sekarang berada di bioskop holografik. Cahayanya redup di dalam. Pria itu seharusnya tidak melihat wajahnya yang memerah. Ruan Tang lupa, Shoufu semuanya adalah manusia yang berubah dari binatang. Seperti serigala, predator, penglihatan mereka paling baik dalam cahaya redup. Setelah hening sejenak, sudahkah kamu memikirkan apa yang ingin kamu tonton? Mari kita tonton film horor. Ruan Tang, yang otaknya pusing, sama sekali tidak memperhatikan jebakan dalam kata-kata pria itu. Sebagai seseorang dari dunia materialis yang teguh, Ruan Tang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit saat menghadapi monster mendadak. Dia menggenggam tangan pria itu erat-erat dengan basah kuyup. Jika kamu takut, kamu bisa bersembunyi padaku. Pria itu berbisik di telinga Ruan Tang dengan suara paling lembut. Ruan Tang berbalik dan melihat pria itu dalam kegelapan. Alis tajam pria itu ditutupi dengan lapisan kelembutan. Tatapannya yang menunduk ke arahnya yang luar biasa membuatnya secara samar teringat pada adegan berjalan-jalan di malam hari bergandengan tangan dengan mantan suaminya. Dia merasa sedikit bersalah saat menghadapi pria di depannya. Awalnya dia pura-pura. Terlihat serius dan tenggelam dalam drama. Ternyata dunia bawah seperti ini. Xiao Qixing bergumam, dan bahkan ingin diam-diam melepaskan tangan pria itu. Semakin erat telapak tangannya yang lembab dan hangat dipegang, semakin dia merasa bersalah. Setelah film selesai, jika pria itu tidak memegang tangannya dan tidak melepaskannya, Ruan Tang mungkin sudah lama menyingkirkannya dengan menyelinap pergi. Pria itu meragukan. Apakah panduan paling efektif untuk mengejar Qixing itu bohong? Mengapa setelah menonton film, Xiao Qixing sama sekali tidak takut bersembunyi di pelukannya? Dia ingin dipeluk dengan lembut, dan bahkan ingin melepaskan tangannya. Film sudah berakhir. Pria itu terdiam sejenak. Sudah selesai? Kalau begitu kita pulang sekarang? Kekacauan yang disebabkan oleh pangeran tadi seharusnya sudah ditangani. Jika kamu ingin pulang, kamu bisa pulang sekarang. Keduanya kembali ke rumah dengan suasana yang agak aneh. Aku samar-samar. Menakutimu? Pria itu merenungkan dengan sungguh-sungguh semua tindakannya hari ini dan mengungkapkan tebakannya di dalam hatinya. Tidak menakutkan. Pria itu menatapnya. Lalu mengapa kamu setelah menonton film menjauh dariku begitu banyak? Ruan Tang sedikit tercengang dan mendongak. Dia tidak menyangka bahwa perubahan sikapnya bisa membuatnya begitu menderita dan ragu-ragu sepanjang jalan. Ruan Tang merasa sedikit bersalah padanya. Tidak. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Itu masalahnya. Dia selalu menghubungkan dua orang yang tidak berhubungan. Ini juga tidak adil. Apakah karena kejadian hari ini? Matanya yang abu-abu menatapnya dengan serius. Seolah mencari jawaban. Ruan Tang ragu-ragu. Ya, begitulah. Kami sudah berjalan seharian. Aku hampir mati kelelahan. Dia mengalihkan pembicaraan dengan tepat. Mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam rumah. Ruan Tang menoleh dan melihat. Hibo berdiri di ambang pintu dengan kerutan di wajahnya. Otot-ototnya menegang. Ada apa? Ruan Tang bingung. Ada bau amis yang kuat di dalam rumah. Dia segera menarik Xiao Qixing ke belakangnya. Hati-hati, mungkin berbahaya. Penciuman Humo tajam. Dia mengikuti aroma darah. Akhirnya berhenti di depan sebuah ruangan di koridor lantai 2. Hanya ada satu ruangan. Itu kamar Hibo. Humo meletakkan 10 jari di bibirnya, menyuruh Ruan Tang untuk diam dan waspada. Bagaimana keberadaanmu diketahui? Suara gerutuan samar terdengar dari dalam rumah. Kedap suara rumah itu tidak masalah. Itu hanya berarti orang-orang di dalam terlalu emosional. Suara di dalam tiba-tiba menghilang. Mata Humo menyala. Dia memegang pinggang Ruan Tang dengan satu tangan. Beberapa langkah cepat berhenti di depan pintu kamar Ruan Tang, mendorongnya ke dinding. Wajahnya mendekati wajah Ruan Tang. Jangan bergerak. Wanita itu memiliki 5 shoufu yang bekerja keras untuk menafkahinya. Hibo yang arogan, Humo yang licik, dan Sikong yang polos. Masing-masing memiliki keahliannya sendiri, tetapi wanita itu membenci para shoufu karena tidak berguna, dan terus-menerus menghina mereka. Hal ini menyebabkan perubahan besar pada para shoufu. Namun, Ruan Tang yang baru saja bertransmigrasi tidak memiliki ingatan tentang hal itu. Napas hangat bercampur dengan suara serak yang bertiup di lehernya. Tubuh Ruan Tang tanpa sadar meringkuk. Tangannya digenggam oleh pria itu dan ditempelkan di dinding.
Tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia akan keluar. Kata-kata itu jatuh. Terdengar suara, tep-tep, pintu kamar Hibo terbuka. Pria berambut putih itu sedikit mengintip, waspada. Melihat itu adalah Humo dan Ruantang, kerutan di dahinya menghilang. Suaranya datar. Pulang sepagi ini, Humo mendongak, menyeringai pada pria lain. Sayang sekali aku hanya bisa pulang dan bermesraan. Hibo memeriksa mereka selama beberapa detik, lalu berkata, yang penting kalian bahagia. Mendengar suara Hibo turun, Humo memandangi roti kukus yang mengepul itu dan berkata, maaf. Tapi, lebih baik beberapa hal tidak dikatakan hari ini. Ruantang memerah, otaknya berputar. Dia mengangguk. Humo kali ini tidak ragu untuk mengangkat tangannya. Dia dengan lembut mencubit daging lembut di pipi Ruantang. Benar saja, rasanya lebih lembut dari yang dia duga. Melihat roti kukus di depannya menatapnya dengan mata terbelalak dan penuh kekesalan, Humo menekuk lututnya. Saat makan tadi, aku melihat pipimu dan berpikir, pasti rasanya enak kalau dicubit. Dia berkata dengan santai. Seolah meresapi sensasi tadi. Semakin aku melihat, semakin manis. Boleh cubit lagi? Ruantang menggelengkan kepalanya sekuat tenaga. Tidak bisa. Dia memalingkan wajahnya. Berbalik, tidak ingin melihat pria yang begitu jahil ini. Melihat Ruantang akan kembali ke kamarnya, dia juga mengulurkan tangan untuk menariknya. Pintumu belum diperbaiki. Ayo kita bicara di kamarku. Ruantang mendongak, menatap mata abu-abu asapnya, merasa hari ini begitu kacau. Baiklah, serigala besar itu membawa kembali mangsa porselennya ke kamar. Setelah pintu ditutup, Ruantang tiba-tiba ditekan ke pintu oleh satu tangan pria itu. Sosok pria yang tinggi itu sepenuhnya menyelimutinya dalam bayangan. Ruantang bahkan berhenti bernapas. Baru setelah itu dia menyadari bahwa dia telah masuk ke sarang serigala besar. Bukankah kita akan membicarakan urusan penting? Kata-katanya terbata-bata karena gugup, tanpa keyakinan. Ya, ini urusan penting. Pria itu bertumpu satu tangan di samping kepalanya, tiba-tiba mendekat, sedemikian rupa sehingga dia bisa mendengar napasnya yang berat. Ruantang menatap wajah yang semakin dekat itu, otaknya sempat kosong. Pada detik-detik terakhir, dia memalingkan wajahnya. Bagian belakang kepalanya menghadap pria itu. Suara pria itu terdengar rendah, apa yang ingin kamu lakukan? Sentuhan fisik yang dibayangkan Ruantang tidak terjadi. Pria itu bahkan tidak menyentuhnya. Dia hanya meletakkan lengannya di sana, menjaga jarak antara dia dan pintu selebar 1 inci. Ruantang berkedip, melihat pria itu menempelkan satu telinga ke pintu, seolah mendengarkan gerakan di luar. Dia terlalu banyak berpikir, sungguh memalukan. Lalu ciuman yang dia pikirkan barusan juga pasti salah. Dada Ruantang naik turun beberapa kali, merasa pikirannya sedikit kotor. Beberapa menit kemudian, dia mengangkat kepalanya. Oke, dia juga duduk di sofa kecil. Namun, aku tidak mencium bau orang asing lain darinya, Ruantang berkata tanpa sadar. Bagaimana kamu bisa mencium baunya? Hibo bersandar di belakang sofa, kedua kakinya yang panjang terentang santai di depan. Secara alami, dengan hidung. Hidung serigala bisa mencium bau apapun dengan jelas. Dalam jarak 10 meter, aku bisa mencium semua bau yang menempel padanya dalam 3 hari. Mata Ruantang melebar. Sangat hebat, Hibo menatap Ruantang dengan pandangan yang semakin dalam. Memang membantu di medan perang, tetapi dalam kehidupan, itu bisa sedikit mengganggu. Gangguan apa? Ruantang melanjutkan kata-katanya. Keinginan serigala jantan terhadap pasangannya sangat kuat. Tidak ada serigala jantan yang bisa mentolerir pasangannya berbau seperti serigala jantan lain. Beberapa serigala jantan yang sangat posesif akan sengaja memeluk pasangannya. Atau menciumnya. Dan ada hal-hal yang lebih keterlaluan, seperti rubah yang baru saja pergi ke tempat tidurmu tadi malam. Ruantang merenung. Tidak heran rubah yang licik itu tiba-tiba memelukku kemarin dan naik ke ranjang. Tapi bukankah dia seharusnya sangat membenciku? Mungkinkah itu untuk sengaja membuatku muak? Obat tetes mata yang menipu ini telah berhasil menembus. Ngomong-ngomong, Hibo memiliki masalah besar. Begitu aku masuk, aku mencium bau darah yang kuat. Ini pasti luka yang sangat parah. Dengan kata lain, di kamarnya ada serigala jantan bintang 8 yang terluka. Ada kemungkinan lain, dia sendiri yang terluka. Hibo bukankah serigala bintang 5? Bagaimana dia bisa menjadi bintang 8? Dan bagaimana dia bisa terluka? Jika serigala jantan terluka parah dan tidak sembuh dalam sebulan, kekuatannya akan turun sementara. Jika lebih dari 6 bulan, maka kekuatannya akan rusak parah dan tidak akan pernah bisa ditingkatkan lagi seumur hidup. Melewati Desember, ia akan menjadi tak terkendali dan kehilangan akal. Menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Dalam kasus terburuk, ia akan menjadi show yang liar. Show yang liar hanya memiliki 2 hasil, dimusnahkan sepenuhnya, atau melarikan diri ke alam liar. Namun, hasil akhirnya tetap kematian. Ruantang tidak menyangka bahwa show jantan yang terluka akan memiliki konsekuensi separah ini. Artinya, luka show jantan setelah bertarung dengan show ganas harus segera diobati. Secara ketat,
Segala sesuatu yang dapat membawa sumber infeksi. Luka semacam itu hanya bisa disembuhkan oleh energi magnetik. Ini sepenuhnya dapat digunakan untuk menyiksa Shou yang tidak patuh. Hibo sedikit mencibir. Ruan Tang teringat perilaku buruk pemilik tubuh asli, dan dia menggunakannya untuk mengancam Shou-fu-nya. Inilah sebabnya mengapa dia hampir ditunjuk hidungnya oleh Si Yu begitu dia tiba di dunia ini. Jika Hibo terluka, aku bisa menyembuhkannya. Ruan Tang menatapnya dengan serius. Hibo menyusut ketakutan. Identitasnya sekarang mencurigakan, dan dia kemungkinan besar adalah mata-mata dari Federasi. Bahkan jika dia benar-benar mata-mata, dia tidak seharusnya diperlakukan seperti ini, menjadi orang cacat total dan diusir oleh orang-orang di sekitarnya. Hibo tertawa sambil menundukkan matanya. Kamu benar. Sebagai seorang prajurit kekaisaran, dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan hatinya dingin di medan perang. Tetapi ketika dia membunuh sesamanya untuk pertama kalinya, dia juga meragukan dirinya sendiri. Aku berencana melaporkan masalah ini kepada tentara. Apakah kamu punya ide lain? Ya, tidak ada ide. Penolakan yang diharapkan tidak muncul. Hibo bahkan sempat meragukan apakah Ruan Tang berpura-pura tidak peduli. Tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak peduli. Setiap gerakannya akan diawasi selama beberapa hari. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia akan melaporkan ke markas besar tentara. Setelah mengirim Ruan Tang kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Hibo membuka otak virtualnya untuk mencari seberapa cepat seorang Shou jantan jatuh cinta pada Shou. Jawaban di forum sangat beragam. Ada yang bilang cinta pada pandangan pertama, ada yang bilang cinta setelah satu kali kencan, ada juga yang bilang cinta setelah ciuman. Hibo merasa semua ini tidak berlaku untuk Ruan Tang. Pria itu bersandar di kepala tempat tidur, tanpa sadar mengingat semua yang terjadi hari ini. Dia seolah-olah tergerak, dan seolah-olah tidak tergerak. Ruan Tang bangun dari tidur siangnya, sudah jam 6. Dia bangkit dan turun. Dia melihat Si Kong duduk di ruang tamu dan Hibo memasak di dapur. Ruan Tang, kamu sudah bangun. Si Kong, ketika melihatnya, sepasang mata hijau yang redup dan lelah tiba-tiba bersinar. Anda harus tahu bahwa dia pergi keluar kota untuk berburu Shou hari ini. Dia memikirkan Ruan Tang 352 kali dalam perjalanan. Jika Si Yu ada di sini, dia akan menambahkan lagi. Dia tersenyum bodoh 97 kali. Lihatlah penampilanmu sebelumnya. Kalian sudah bekerja keras hari ini, kata Ruan Tang. Si Kong bangkit dari sofa dan menggaruk bagian belakang lehernya dengan malu. Tidak sulit. Setelah Shou dewasa, mereka semua harus pergi berburu. Makan malam selesai sebelum jam 7. Si Kong memasukkan piring makan ke mesin pencuci piring dan bertanya kepada Ruan Tang, apakah kamu ingin menonton TV? Ruan Tang dengan senang hati setuju. Hibo naik ke atas lebih awal. Dia tidak pernah tertarik pada acara TV. Oleh karena itu, di ruang tamu sekarang hanya ada Ruan Tang dan Si Kong. Humo, dua Shou duduk di kedua sisi Ruan Tang. Menonton drama seperti ini merusak otak. Ini lebih menarik daripada drama bodoh yang kamu suka tonton. Si Kong balas. Ruan Tang, yang bingung, belum menyadari keseriusan masalah ini. Ruan Tang menonton selama setengah jam. Dia terkejut selama setengah jam dan ragu selama setengah jam. Akhirnya dia mengusulkan untuk mengganti acara televisi. Humo segera merebut remote dan berkata dengan bangga. Lihat saja plot jelekmu, tidak ada yang tahan. Dia mengganti saluran, tetapi plotnya sama membosankannya. Ruan Tang langsung merasa bahwa dengan pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya dalam hiburan, dia mungkin bisa menjadi penulis skenario terkenal. Dia mencari alasan untuk naik ke atas. Si Kong melihatnya ingin pergi, dan bangkit untuk naik ke atas. Ruan Tang, aku akan ikut denganmu. Humo bersandar di sofa, matanya menyapu tanpa peduli. Dua orang yang hampir menempel. Humo mendengus dingin, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Menonton lirik lagu di film, Hibo dan Ruan Tang diam-diam bernyanyi dan saling jatuh cinta. Dadanya tiba-tiba terasa penuh. Plot apa ini? Dia mematikan proyektor dan naik ke atas, hanya untuk melihat keduanya berdiri di depan pintu Ruan Tang. Telinga rubah itu berkedut. Ruan Tang, apakah kamu bersenang-senang hari ini? Yah, lumayan. Ruan Tang dan Si Kong berbicara lama di pintu. Tangan Humo yang memegang kenop pintu menonjolkan pembuluh darahnya. Benar saja, mereka sudah dekat. Humo, apakah kamu menguping pembicaraan kami? Si Kong melihat rubah di sebelah pintu membuka pintu begitu lama tapi tidak masuk, dan segera bertanya. Humo meliriknya dengan jijik, siapa yang mau menguping kalian? Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan membantingnya hingga tertutup. Malam tiba, semua makhluk kembali ke sarangnya. Kota yang tenang, langit tiba-tiba diselimuti kabut merah pekat. Ruan Tang, yang sedang tertidur lelap, terbangun oleh suara alarm dari otak di pergelangan tangannya. Alarm, objek tidak dikenal muncul di zona aman planet lain. Semua pria Shoufu harus memastikan keamanan tempat ini. Ruan Tang menggosok matanya yang mengantuk. Dia belum mendengar alarm dengan jelas ketika mendengar ketukan di pintu. Ruan Tang, apakah kamu sudah bangun? Ruan Tang hendak membuka mulut, tetapi suara pecahan kaca yang memekakan telinga menginterupsi segalanya.
Angin dingin seperti gelombang pasang menerobos masuk melalui jendela yang pecah. Ruantang menyipitkan matanya, dengan enggan mengenali segalanya di tengah kabut. Kabut merah yang tebal dan pekat seolah-olah datang langsung ke arah Ruantang. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ruantang bahkan tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Dia mengangkat pergelangan tangannya, dan Shoufu di luar pintu segera bereaksi. Sepasang kaki menendang pintu hingga terbuka. Pemandangan mengejutkan terbentang di depan mata. Kehancuran dan cedera yang dibayangkan tidak terjadi. Tangan kecil Ruantang yang merah muda membentuk gelembung merah muda. Energi merah muda yang lembut membungkusnya, sepenuhnya memblokir kabut merah yang tebal. Apa ini? Hibo bertanya dengan penasaran. Ini adalah kemampuan penyembuhannya. Hibo berkata dengan dingin, hanya dia yang tahu di dalam hatinya. Betapa mengejutkannya ini, belum pernah ada wanita yang kemampuan penyembuhannya dapat mewujudkan entitas. Dan melakukannya secara aktif melindungi. Jangan khawatir tentang itu sekarang, melindungi keselamatan tempat ini adalah yang terpenting. Sikong meraung, pertama menggunakan kemampuan untuk menyerang kabut merah. Ini adalah binatang buas yang berevolusi. Jangan remehkan kemampuannya. Meskipun hanya ada 2 binatang buas di dalam kabut merah, itu membuat keempat orang itu berjuang keras. Sementara itu, Ruantang menatap pergelangan tangannya dengan bingung. Seorang wanita memiliki 5 shoufu yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Si bocah angkuh dan rubah genit yang lugu, masing-masing punya keahlian sendiri, tapi wanita itu malah membenci mereka. Setiap hari menghina para shoufu-nya. Hal ini membuat para shoufu sangat kesal. Namun, Ruantang, yang baru saja bertransmigrasi, tidak memiliki ingatan tentang hal ini. Krisis Hongwu sementara teratasi. Ruantang melipat tangan di dada. Memandang lantai 2 yang berantakan, matanya dipenuhi kebingungan. Hibo melepas jaketnya dan menyampirkannya ke Ruantang. Menghiburnya. Tidak apa-apa, walaupun rusak bisa dibangun kembali. Yang penting kamu tidak apa-apa. Ruantang diam-diam mendongak dan melirik Hibo, mengenakan jaket di tubuhnya. Hibo menerima pesan dari militer. Ia harus pergi sementara. Ruantang kembali ke sofa di ruang tamu. Walaupun atap di atas kepala mereka bocor. Apakah kamu takut, Bai Hi? Mau minum susu? Humo menyipitkan matanya perlahan. Menatap Bai Hi sejenak. Aku tidak minum susu. Kamu baru saja terluka? Ruantang menatap Humo. Tidak, kalau kamu terluka, bisa beritahu aku. Tidak tidur semalaman? Ruantang bersandar di sofa, kepalanya terkulai sedikit demi sedikit. Sikong segera menahan kepalanya, merendahkan suaranya, Ruantang. Tidurlah, kamu pasti lelah setelah semalaman. Dia menyelimuti Ruantang dengan selimut di sofa. Memeluknya erat dan menepuknya pelan. Humo duduk di sofa yang lain, emosi yang tak dapat dijelaskan bergejolak di matanya. Bai Hi yang tidak diperhatikan masuk ke kamar mandi. Ia memaksakan diri menahan lukanya. Setelah mengunci pintu kamar mandi, darah naik ke tenggorokannya. Ia menahan suara di tenggorokannya, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Pria itu melepas jaketnya yang pas di tubuhnya. Kemeja putihnya sudah berlumuran darah. Pria itu menggertakkan gigi, perlahan melepaskan kemeja berdarah itu. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Luka mengerikan terbentang dari bahu kanan ke lorong. Hampir menembus seluruh punggungnya. Pria itu gemetar tak terkendali, lukanya akan robek dari dalam. Bai Hi kehilangan fokus sejenak. Kata-kata Ruantang, bisakah dipercaya? Tidak, lukanya tidak boleh diketahui siapapun. Membersihkan semuanya, ia baru keluar dari kamar mandi. 3 orang yang beristirahat di sofa. Tampaknya tidak menyadari kemana ia pergi. Ia tidak melihat telinga rubah yang tergeletak di sofa. Tiba-tiba ia sadar. Saat Ruantang bangun, sudah siang. Ia meregangkan tubuh dengan malas. Secara naluriah ia ingin menggeliat di dalam selimut. Namun saat menggeliat di tengah jalan, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Rasanya tidak seperti selimut. Ia menggosok matanya yang kabur, pandangannya terfokus. Tiba-tiba ia melihat bulu emas yang mengembang di depannya. Sepasang mata berair yang bingung membesar dengan cepat. Sikong tertidur pulas di sofa. Ia secara naluriah menepuk bahu Ruantang dengan lembut, suaranya lembut dan menenangkan. Tetaplah tidur. Otak Ruantang kosong sejenak. Untungnya, ia berada di sofa. Sebagai gadis cantik berusia 20 tahun yang suka berdandan, dia sangat serius tentang emosi, lambat, dan sangat konservatif. Ruantang ingin melepaskan diri dari pelukan Sikong, dan ketika dia hampir berhasil, dia sekali lagi dipeluk oleh pria itu dengan satu tangan. Dia pasrah bersandar di bahu pria itu, Ruantang mulai melamun, udara panas berhembus melewati lehernya. Seperti bulu, sesekali menyapu, jakun pria itu naik turun. Mata Sikong menatap mulut kecil Ruantang yang sedikit terbuka seolah sedang mengamati mangsa. Ruantang belum pernah melihat Sikong seperti ini. Liar dan sembarangan. Dia sedikit menahan napas, menatap Sikong dengan gugup. Menghadapi wajahnya yang semakin dekat, Ruantang menolak dengan panik, "Kamu jangan mendekat." Ciuman yang ringan seperti bulu mendarat di dahinya, begitu cepat sehingga hampir tidak terasa.
Ruan Tang ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Si Kong tersenyum. Dia mengedipkan mata dan mendekat ke telinganya. Berbisik, "Apa yang kamu pikirkan? Aku bukan Shoufu yang jahat." Dia melepaskan Ruan Tang, bangkit dan mendongak, melihat lantai 2 yang hampir pulih seperti semula. Robot kecil ini bergerak cukup cepat. Mungkin masih ada beberapa perabot rumah tangga yang perlu dibeli lagi. Aku akan naik dan melihatnya dulu. Sosok Si Kong menghilang di lantai 2. Setelah menghitung furnitur yang perlu diatur ulang, hari sudah malam. Aneh. Hibo sepertinya sudah lama berada di kamar. Haruskah aku memanggilnya? Tanya Ruan Tang. Humo memandangi sosok Ruan Tang yang naik tangga, rambut merahnya terkulai. Hibo, kamu mau makan? Tidak ada jawaban. Dia teringat sejak tadi malam. Wajah Hibo tidak baik-baik saja. Dia merasa aneh. Mungkinkah dia terluka? Tetapi karena alasan tertentu, tidak nyaman untuk mengatakannya. Pintu tidak terkunci, jadi dia membukanya sedikit. Di dalam gelap gulita, Ruan Tang bertanya ragu-ragu, "Hibo, kamu di dalam?" Tampaknya tidak ada orang di dalam. Ruan Tang hendak pergi, tetapi tiba-tiba mendengar sebuah suara. Suara yang sangat lemah. "Hibo, apakah itu kamu?" Dalam kegelapan, sepasang mata merah yang bersinar putih tiba-tiba terbuka. Begitu Ruan Tang menatap mata itu, pergelangan tangannya seperti dililit sesuatu dan ditarik ke dalam kegelapan. Ruan Tang dengan gugup meraihnya. Namun, benda yang mencengkeram tangannya semakin erat. Mata putih keperakan itu bersinar, perlahan mendekat. Air mata keluar dari sudut matanya, meluncur di pipinya. Suara yang dalam dan misterius terdengar. "Jangan menangis." Humo meraih Ruan Tang lagi, "Jangan bergerak." Suara pria itu terdengar sedikit tidak senang. Ruan Tang tiba-tiba menghentikan semuanya. "Jangan, jangan. Lepaskan aku." Rasa dingin itu telah mengaburkan sarafnya. Air mata membasahi wajahnya. Dia menghela napas. Tampaknya dia melunak, tetapi tindakannya sama sekali tidak melunak. Ujung jari yang kasar menggosok dengan lembut bibir lembutnya. "Aku akan menebusmu." Suara dingin itu terdengar di akhir kelemahannya, seperti mimpi yang menghilang tertiup angin. "Tidurlah, kamu akan lupa setelah bangun." Rasa kantuk datang seperti gelombang pasang. Aroma dingin itu pekat sesaat lalu perlahan memudar. Tiba-tiba terdengar pertengkaran di depan pintu. "Tidak, aku harus masuk dan melihat." "Bodoh, kamu mau mengganggu acara orang lain." "Rubah licik, jangan bicara omong kosong. Kamu pikiru hanya karena seorang wanita dan pria berada dalam satu ruangan untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan?" Suara di depan pintu terdiam. Dia menggosok kepalanya yang pusing. Tetapi dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Dia hanya ingat bahwa dia datang ke pintu Bai He dan mengetuk. Kemudian Ruan Tang melebarkan matanya. Dia benar-benar muncul di tempat tidur. Hal pertama yang dia lakukan adalah menarik selimut dan melihat pakaiannya. Untungnya, itu adalah piyama malamnya, dan tidak ada tanda-tanda aneh di tubuhnya. Dia memutar lehernya sedikit demi sedikit, berbalik ke samping. Kemeja putih Bai He sedikit basah. Sepertinya dia masih tidur nyenyak. Mungkinkah dia tidak punya pilihan lain? Melihat Bai He begitu pucat dan lemah, dia ingin mengambil kesempatan? Ruan Tang ragu-ragu sejenak. Dia sedikit meragukan ketekunannya. Mata Bai He perlahan terbuka. Ketika dia melihat Ruan Tang, dia terdiam sejenak. "Aku akan bertanggung jawab padamu." "Hah?" Ruan Tang sangat terkejut. "Kita?" Dia menatap Bai He sebentar. "Kita melakukan segalanya?" Dia bahkan khawatir Bai He tidak mengerti artinya. Dia bertepuk tangan 2 kali sebagai respons. Pupil Bai He sedikit menyusut. Sepertinya dia tidak bereaksi sejenak terhadap artinya. Dia mengangguk, "Aku akan bertanggung jawab padamu." Dia menambahkan, "Ada auraku di tubuhmu. Sangat kuat. Aku melakukan sesuatu yang keterlaluan padamu." Dia menunduk dan melihat ke samping. Pipinya yang pucat memerah. Ruan Tang tidak percaya dan membuka selimutnya. "Bagaimana mungkin?" Dia melompat dari tempat tidur. "Tidak ada yang aneh pada tubuhku." Dia bertanya lagi, "Apa yang berlebihan yang kamu lakukan padaku?" "Aku menggigitmu saat kamu tidur." "Apa yang kamu inginkan dariku? Bukankah kamu makan sayuran?" "Aku terluka parah 3 bulan lalu, jadi aku melakukan ini padamu." "Tidak apa-apa, aku mengerti. Tapi izinkan aku menjelaskan satu hal dulu. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab. Jangan berkata dengan enggan bahwa kamu akan bertanggung jawab padaku. Aku juga tidak suka tipe dingin sepertimu." Dia maju dan meraih Bai He dengan keras. "Sekarang aku akan menyembuhkanmu. Jika kamu terluka di masa depan, katakan saja." Dia menutup matanya, seperti terakhir kali. Memandu kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya ke dalam tubuh Bai He. Tanpa sengaja, dia terseret ke dalam ilusi lain, sebuah rumah kayu di atas pohon. Api yang berkobar di sekitarnya membuat rumah kayu di atas pohon tidak mungkin untuk melarikan diri. Ruan Tang langsung mengenali bahwa itu adalah Bai He. Ruan Tang tahu bahwa dia sekarang berada di dunia spiritual Bai He dan tidak akan terluka. Dia menerobos penghalang demi penghalang, masuk ke rumah kayu itu.
Bai He, cepat datang, aku akan membawamu keluar. Ketika bocah itu melihatnya, matanya berbinar, lalu dia berteriak, kakak, dan juga adikku. Dia terluka. Bisakah dia dibawa keluar bersamaku? Ruantang baru menyadarinya. Di belakang Bai He bersembunyi seorang bocah lelaki. Bocah lelaki itu mengintip dari balik Bai He dan melirik Ruantang. Sebuah bayangan putih yang sama melintas. Ruantang merasa sesuatu melintas dengan cepat di benaknya. Sepertinya dia melewatkan sesuatu. Api di mata bocah itu semakin membesar. Ruantang menarik kedua tangan bocah itu. Bai He dan adiknya bergegas keluar dari kobaran api. Saat mereka keluar dari api, seberkas cahaya putih melintas. Ruantang membuka matanya. Bai He sedang memejamkan mata saat ini. Alisnya sedikit berkerut, dan keringat halus muncul di dahinya. Wajahnya yang pucat dan tanpa warna telah mendapatkan kembali warna normal. Biarkan aku melihat lukamu, apakah sudah sembuh total? Itu terlalu jelek. Kamu tidak akan menyukainya jika melihatnya. Tidak ada tuan yang welas asih akan menyukai pria Shoufu yang penuh bekas luka. Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Aku hanya akan tenang jika aku melihat lukanya benar-benar sembuh. Bai He terdiam sejenak. Dia membuka kancing kemeja putihnya satu persatu. Hal pertama yang terlihat adalah bekas luka besar di punggungnya. Bekas luka besar setelah terbakar, dan berbagai luka yang tidak dapat dijelaskan. Di kulitnya yang putih, mereka terlihat sangat jelas. Reaksi pertama Ruantang saat melihat bekas luka ini adalah keterkejutan, lalu rasa sakit. Menatap lama membuat rasa tidak aman Bai He sedikit surut. Dia buru-buru tersenyum. Ruantang mendongak. Dia berkata dengan sangat serius, tidak jelek. Lukanya sudah sembuh. Mungkin akan sedikit gatal beberapa hari ini, jangan menggaruknya. Dia memakaikan kembali kemeja yang dilepasnya. Saat meninggalkan ruangan, Ruantang menoleh untuk melihatnya. Bekas luka itu indah. Bai He perlahan mengagumi. Sosok di mata Bai He menghilang, digantikan oleh kebingungan sesaat. Dia tampaknya benar-benar berubah, tidak berakting, tetapi seperti terlahir kembali dari api.